Chapter 2. Let's live a healthy life. Pada bab 2 ini kita akan belajar 2 subtopik. Yang pertama yaitu to state the purpose or intention to do something. Atau jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti menyatakan tujuan atau maksud melakukan sesuatu. Ada beberapa kata hubung yang bisa digunakan untuk menyampaikan tujuan atau maksud. Kata-kata tersebut adalah in order to, so that, atau so. Ada persamaan dan perbedaan dari 4 kata hubung ini. Persamaannya adalah 4 kata hubung ini bisa sama-sama diartikan dengan maksud, dengan tujuan, sehingga, agar, jadi, atau bisa juga diartikan untuk. Sedangkan perbedaannya terdapat pada kalimatnya. Jika menggunakan in order to atau to, maka diawali dengan kalimat dan dihubungkan dengan in order to atau to, lalu dilanjutkan dengan intention atau purpose. Nah, bedanya kalau menggunakan in order to atau to, intention atau purpose-nya langsung menggunakan kata kerja. Sedangkan jika kamu menggunakan so that atau so, maka kalimat berada di awal, lalu dihubungkan dengan kata so that atau so, lalu dilanjutkan dengan intention atau purpose. Nah, jika kamu menggunakan so that atau so, maka intention atau purpose-nya harus ada subjek di depan kata kerjanya. Jadi itu bedanya ya. Jadi bedanya kalau pakai in order to atau to, intention atau purpose-nya langsung menggunakan kata kerja. Sedangkan kalau menggunakan so that atau so, maka intention atau purpose-nya harus ada subjek plus kata kerja. Jadi subjek itu adalah orang yang melakukannya. Jadi saya, kamu, mereka, dan lainnya. Sekarang Mem akan kasih contoh kamu pola kalimat plus kata hubung plus tujuan atau maksud. Jadi pertama, kamu harus membuat kalimat. Misalnya, kamu harus belajar giat. Lalu tambahkan dengan kata hubung. Misalnya, kata hubung yang ingin kamu pakai adalah sehingga. Jadi, kamu harus belajar giat sehingga, sehingga apa? Baru kamu sampaikan tujuan atau maksudnya. Kamu harus belajar giat sehingga mendapatkan nilai bagus. Berarti, you must study hard. Nah, karena setelah kata hubungnya langsung verb, jadi kita harus menggunakan in order to atau to. Jadi, you must study hard in order to get good score. Atau, you must study hard to get good score. Nah, jika ada subjek pada kalimat maksud atau kalimat tujuannya, maka kamu harus menggunakan so that atau so. Contohnya, kamu harus belajar giat sehingga kamu mendapatkan nilai bagus. Jadi intinya setelah kata sehingganya itu, setelah kata hubungnya ada subjek, ada kamu di situ. Jadi untuk kalimat kedua ini bisa kita menggunakan you must study hard so that you can get good score. Atau you must study hard so you can get good score. Baiklah, sekarang coba kamu analisis kira-kira apa jawaban dari contoh soal yang Mem kasih. Minumlah obatmu supaya cepat sembuh. Nah, kira-kira ini menggunakan kata apa ya? In order to atau so that. Coba kamu pause video ini dan mencoba menjawab sendiri sebelum kamu mendengar penjelasan Mem. Ya, benar banget. Jadi kalimat ini menggunakan in order to. Karena setelah kata hubung itu tidak ada subjek, maka jawabannya in order to. Beralih ke contoh yang kedua, kita harus makan sayuran dan buah agar kita sehat. Nah, kira-kira kalau ada kalimat we should eat vegetables and fruits,
bla 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 we will be healthy. Nah, kira-kira titik-titiknya itu diisi dengan kata apa ya? To atau so? Ya, benar banget ya. Jadi harus menggunakan so. Jadi kesimpulannya in order to sama dengan to, so that sama dengan so. Kalau in order to dan to dipakai jika intention atau purpose-nya tidak menggunakan subjek, langsung kata kerja. Tapi kalau so that atau so, intention atau purpose-nya menggunakan subjek. Subtopik yang kedua yaitu to agree or disagree with a suggestion or an idea. Atau jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu setuju atau tidak setuju dengan sebuah saran atau ide. Jadi contohnya saat kamu ngobrol dengan teman-teman, ada teman kamu yang setuju dengan ucapan kamu, tapi ada juga teman yang tidak setuju dengan ucapan kamu. Ada beberapa ekspresi yang bisa digunakan untuk menyatakan setuju dan juga tidak setuju. Untuk menyatakan setuju, kita bisa menggunakan I agree with you. Saya setuju dengan kamu. Atau bisa juga you are right. Kamu benar. I am with you. Saya sependapat dengan kamu. I think so. Saya rasa begitu. That's true. Itu benar. That's what I think. Itu adalah hal yang saya pikirkan. I will say that. Saya akan bilang demikian. I couldn't agree more. Nah, I couldn't agree more ini artinya saya sangat setuju. Jadi bukan berarti ada couldn't-nya berarti tidak ya. Jadi jika diartikan per kata I couldn't agree more ini saya tidak bisa lebih setuju. Maksudnya saya tidak bisa tidak setuju. Berarti kan dia setuju. I couldn't agree more ini sering sekali didapatkan di soal-soal. Karena itu Mem kasih ekspresi ini sebagai salah satu ekspresi dari setuju. Sedangkan untuk menyatakan ketidaksetujuan, maka kita bisa menggunakan kata I disagree. Saya tidak setuju. Nah, di situ artinya tidak ya. Jadi kamu nggak perlu lagi menggunakan kata don't kalau sudah ada kata this. Karena this itu artinya tidak. I disagree, saya tidak setuju. Atau kita bisa juga menggunakan I don't agree with you, saya tidak setuju dengan kamu. I don't think so, saya tidak berpikir begitu. I don't think it's a good idea, saya tidak berpikir itu ide yang bagus. I'm not sure about it, saya tidak yakin tentang hal itu. Probably not, mungkin tidak. Baiklah, itu adalah penjelasan dari bab 2. Jika kamu ada pertanyaan atau kurang paham dengan apa yang Mem menjelaskan, kamu bisa bertanya di kolom komen atau di Google Classroom atau juga bisa di WhatsApp group. Bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.